Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Kita sudah memasuki minggu kedua di dalam bulan Jun. Saya percaya banyak perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari kita mengucap syukur atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian penyembahan kita bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sakakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau baik Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Ramasana, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dimanapun kita saat ini berada, kerinduan saya supaya kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan sebagai bait daripada Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa saya tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Allah berdiam di dalam kita. Kita sebagai rumah di mana Roh Kudus itu tinggal, di mana Roh Allah itu berdiam, di mana Roh Allah itu mau berdiam bersama-sama dengan kita. Adalah satu kebahagiaan, adalah satu kehormatan kalau Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi oleh itu ada 3 perkara yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai perenungan kita di sepanjang hari-hari ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Satu tema khotbah yang saya berikan kepada kita adalah perhatikanlah keadaanmu. Untuk itu mari kita lihat yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai bait daripada Roh Kudus.
rumah kediaman daripada Roh Allah sendiri. Dalam Hagai 1 ayat 5 dan 7 berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kedua ayat ini berbicara tentang hal yang sama. Perhatikanlah keadaanmu. Bapak, Ibu, dimanapun saudara berada saat ini, keadaan apa yang sedang saudara alami di masa-masa sulit ini? Keadaan apa yang sedang kita alami di masa-masa sukar seperti sekarang ini? Hampir seluruh dunia mengalami satu kesukaran. Semua hampir 200, bahkan 200 lebih negara dilanda oleh yang namanya coronavirus. Tapi apakah kita sebagai bait tubuh daripada Roh Kudus, tempat kediaman daripada Roh Allah, mau lemah dengan situasi itu? Untuk itu, yang pertama saya mau ingatkan kepada kita sebagai bait Roh Kudus, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana keadaan kerohanianmu sekarang ini? Adakah kita masih tetap up atau down? Bagaimana keadaan kerohanian kita, naik atau turun? Bagaimana dengan pembacaan perenungan kita akan firman Tuhan? Bagaimana dengan misbah keluarga kita? Bagaimana dengan iman kita dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Adakah iman kita semakin lemah atau justru semakin kuat? Ya, bagaimana dengan kasih kita? Adakah kasih kita kepada Tuhan semakin menyala, semakin mengasihi, semakin mencintai, semakin berapi-api, semakin bersemangat, semakin berkobar-kobar? Cinta kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pasangan kita, kepada istri, anak, kepada suami, kepada pelayanan kita, adakah sudah mulai suam, sudah dingin, ataukah semakin panas? Mari sama-sama perhatikan keadaan kita. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, dari Ratapan 2 ayat 21 sampai 26. Tetapi saya hanya mengajak kita untuk melihat dari Ratapan pasal 3 ayat 21 dan ayatnya 22, 23 dan 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, sebagai bait tempat tinggal kediaman daripada Roh Kudus, kita perlu arahkan perhatian kita kepada siapa kita berharap. Ayat ini berkata, berharaplah hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah bagian hidup kita. Ya, hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Arahkan perhatianmu kepada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan berkata selalu baru setiap pagi, fresh, selalu baru, ada kesegaran ketika kita membangun hubungan kita. Kita perhatikan keadaan kerohanian kita perhatikan iman kita perhatikan kasih kita perhatikan keintiman kita dengan Tuhan. Maka yang kedua, kita akan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Pengharapan kita itu sangat penting, saudara. Kepada siapa kita berharap itu sangat menentukan. Hari-hari ini adakah kita sedang berharap kepada uang kita yang banyak, pekerjaan kita yang bagus, jabatan kita yang cukup mantap, posisi kita yang cukup wow? Apa yang sedang kita harapkan? Semua yang ada di dunia ini hanyalah sia-sia sementara. Berharaplah hanya kepada Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan selalu memberikan jaminan yang baik. Untuk itu, sekali lagi, arahkanlah perhatianmu. Perhatikan kepada siapa engkau berharap. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, sebagai bait daripada Roh Kudus, mari kita lihat daripada Efesus ayatnya yang kelima, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ayat ini jelas berkata, perhatikan keadaanmu.
kita harus memperhatikan dengan baik bagaimana cara kita hidup. Kita harus memperhatikan kelakuan kita hari-hari ini. Di masa-masa COVID-19 ini, pandemi yang menyebar ke seluruh dunia ini, saudara, mari kita diperhadapkan dengan dua hal. Kita diminta, adakah kita mau menghadapinya seperti orang bebal, ataukah kita seperti orang arif? Orang bebal itu, saudaraku, dia sukar untuk mengerti. Dia tidak cepat menanggapi. Orang bebal itu tidak punya ketajaman, tumpul hatinya, tumpul pikirannya, tumpul pendengarannya, tumpul rohaninya, tumpul, ya, semuanya tumpul. Dengan kata lain, bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi satu sisi, Rasul Paulus mengajak kita supaya kita mempergunakan waktu yang ada ini di hari-hari terakhir ini dengan bijaksana, dengan arif, punya ketajaman, peka dengan segala situasi yang berlaku, cermat, kita punya ketelitian, pandai, berhati-hati dalam menghadapi segala sesuatu. Saya percaya sebagai bait daripada Roh Kudus, kalau kita melakukan ketiga perkara ini, kita perhatikan keadaan kita, perhatikan kepada siapa kita berharap, perhatikan bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, bagaimana kita hidup. Tuhan akan terus menolong kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membawa kita sampai kepada kehendaknya, karena kehendak Tuhan bagi kita adalah kehendak yang luar biasa, yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Oleh itu, mari sebagai bait Tuhan, sebagai tempat tinggal daripada Roh Kudus, jangan lagi hidup di dalam kedagingan, jauhkan dari kejahatan. Mari belajarlah untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidupmu hari-hari ini. Inilah perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.